Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil analisis di Kelurahan Kertak Baru Ilir yang sudah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Perkenalkan, nama saya Gusti Pratama Fardianur Saputra. Perkenalkan, nama saya Ajija Rahmania. Saya Devi Arina Mahasina. Nama saya Mufida dari Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk pertama di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan tujuan penataan ruang RT RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 tentang tujuan penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri. RT RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 tentang tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan, dan jasa dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kondisi existing kota, kecamatan, dan kelurahan Kertak Baru Ilir merupakan wilayah yang ekonominya didominasi oleh perdagangan dan jasa. Analisis RT RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 dengan RT RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 sudah sinkron dalam hal mewujudkan keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri. RT RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 dengan RT RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 kurang sinkron dalam hal mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, dan pariwisata. Kebijakan penataan ruang RT RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 tentang kebijakan penataan ruang, yaitu mengurangi kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antar wilayah barat, tengah, timur, dan tenggara, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah, peningkatan perlindungan kawasan lindung, pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan di kawasan lindung, perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya, pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, dan peningkatan fungsi kawasan untuk mempertahankan dan keamanan negara. Selanjutnya, visi dari dokumen RPJPD Kota Banjarmasin, yaitu menjadikan Banjarmasin sebagai kota sungai menuju gerbang ekonomi tahun 2025. Menurut dokumen RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2016 sampai tahun 2021, yaitu kayu bayam-bayam menuju Banjarmasin, Baiman bertakwa, aman, indah, amanah, dan nyaman. Dilihat dari kondisi existing kota, kecamatan, dan kelurahan, visi Kelurahan Kertak Baru Ilir yaitu menjadikan Kelurahan Kertak Baru Ilir sebagai kelurahan yang maju dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dari hasil analisanya, visi RPJPD Kota Banjarmasin sudah sinkron dengan visi RPJMD Kota Banjarmasin dalam hal menjadikan Banjarmasin sebagai kota sungai yang maju. Kemudian visi Kelurahan Kertak Baru Ilir sudah sinkron dengan visi RPJPD Kota Banjarmasin dan visi RPJMD Kota Banjarmasin dalam hal menjadikan Kelurahan Kertak Baru Ilir sebagai kelurahan yang maju. Masuk ke misi dari dokumen RPJPD Kota Banjarmasin, mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berbudi luhur serta selaras dengan budaya daerah. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus perdagangan, jasa, industri pengolahan, transportasi, dan pergudangan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana kota berbasis sungai.
Yang keempat, mengembangkan sistem pemerintahan yang berjiwa profesional yang bersih dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dari dokumen RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2016 sampai 2021, mewujudkan Kota Banjarmasin bertakwa dari setiap sendi kehidupan masyarakat, mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif, mewujudkan Kota Banjarmasin yang indah dengan penataan kota berbasis tata ruang, mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor tata ruang. Yang kelima, pemerintahan yang amanah, ramah, bersih, dan profesional. Yang keenam, melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan. Dilihat dari kondisi existingnya, kota, kecamatan, dan kelurahan, misi Kelurahan Kertak Baru Ilir yang pertama, melaksanakan koordinasi dan kerjasama semua pihak yang terkait. Kedua, motivasi dan kesadaran kerja karyawan dan karyawati. Yang ketiga, meningkatkan suasana kerja yang nyaman dan kekeluargaan. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, analisa. Misi RPJPD Kota Banjarmasin sudah sinkron dengan RPJMD Kota Banjarmasin dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus peran perdagangan, jasa, industri. Kemudian mengembangkan sarana dan prasarana kota berbasis sungai. Mengembangkan sistem pemerintah yang berjiwa profesional dan bersih berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Misi Kelurahan Kertak Baru Ilir kurang sinkron dengan misi RPJPD Kota Banjarmasin dan misi RPJMD Kota Banjarmasin dalam hal melaksanakan koordinasi dan kerjasama semua pihak yang terkait, serta meningkatkan motivasi dan kesadaran antara kerja, karyawan, dan karyawati, dan meningkatkan suasana kerja yang nyaman dan kekeluargaan. Rencana struktur ruang. Dari dokumen RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035, yaitu sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan persampahan. Dokumen RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 sampai 2032, yaitu sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Kemudian kondisi existing kota, kecamatan, dan kelurahan, pusat pelayanan kota di Kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kelurahan Kertak Baru Ilir, dan Kelurahan Pasar Lama. Hasil analisa RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 sudah sinkron dengan rencana struktur ruang RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 dalam hal sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarananya. Sistem jaringan transportasi. Untuk analisisnya, RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 berisi tentang sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara. Untuk RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 berisi tentang sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan transportasi laut. Untuk analisanya, RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 sudah sinkron dengan RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 dalam hal sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi laut. Untuk rencana pola ruang wilayahnya, RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 berisi tentang rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya. Sedangkan RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 berisi tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk analisanya, RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 sudah sinkron dengan RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035 dalam hal rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya. Untuk konklusi analisa kebijakannya, berdasarkan analisa kebijakan yang sudah dijelaskan tadi, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan RT/RW Kota Banjarmasin yang disusun sebelumnya sudah sinkron dengan kebijakan yang ada di atasnya. Namun,
kebijakan Kelurahan Kertak Baru Ilir kurang sinkron dalam hal visi misinya, sehingga diperlukan tinjauan kembali agar bisa sinkron dengan kebijakan di atasnya. Di sini akan menjelaskan tentang analisis kependudukan. Yang pertama adalah analisis jumlah penduduk. Dapat kita simpulkan dari tabel, kelurahan dengan jumlah tertinggi pada tahun 2018 adalah Kelurahan Teluk Dalam, dengan jumlah penduduk 28.543, dan terendah berada di Kelurahan Kertak Baru Ulu, dengan jumlah penduduk 1.793. Dan di Kertak Baru Ilir sendiri, jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 3.402. Yang kedua adalah analisis pertumbuhan penduduk. Dapat dilihat pada tabel dan grafik, rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di wilayah Sungai Baru pada tahun 2014 sampai 2015 dengan rata-rata 0,007, dan rata-rata pertumbuhan penduduk terendah terdapat di wilayah Kelayan Baru, Kertak Baru Ilir, Mawar, Teluk Dalam, Gadang, Antasan Besar, dan Seberang Masjid dengan rata-rata 0,03. Saya akan menjelaskan tentang analisis proyeksi pertumbuhan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Kertak Baru Ilir. Analisis proyeksi pertumbuhan penduduk ialah perhitungan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk untuk memperkirakan atau mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk 5 tahun sampai 20 tahun ke depan. Ini adalah tabel proyeksi penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah. Cara menghitung proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan rumus PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. PN sendiri adalah jumlah penduduk di tahun N, P0 jumlah penduduk di tahun awal atau dasar, R adalah rata-rata pertumbuhan penduduk, dan N adalah jangka waktu antara PN dengan P0. Dapat dilihat pada diagram dan tabel bahwa untuk pertumbuhan penduduk yang paling tinggi itu terdapat di Teluk Dalam dengan jumlah pada proyeksi penduduk tahun 2038 dengan jumlah 31.537. Sedangkan di Kertak Baru Ilir proyeksi penduduk pada tahun 2038 berjumlah 3.759. Selanjutnya, untuk analisis kepadatan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Kertak Baru Ilir. Ini adalah tabel kepadatan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah. Analisis kepadatan penduduk itu adalah untuk menghitung jumlah penduduk dalam luasan wilayah. Jadi satuannya adalah jiwa per hektar. Rumus untuk menghitung kepadatan penduduk atau KP ini adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Dapat dilihat pada diagram dan tabel, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelayan Baru dengan jumlah pada tahun 2038 yaitu 392 jiwa per hektar. Untuk Kertak Baru Ilir pada tahun 2038 74 jiwa per hektar. Ini adalah peta kepadatan penduduk Kelurahan Kertak Baru Ilir yang mana terlihat pada peta bahwa RT 6 adalah yang paling padat dengan jumlah 157 jiwa per hektar, sedangkan untuk RT 14 adalah yang paling jarang atau yang paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu dengan 11 jiwa per hektar. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.